Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fani Gusma. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas I semester 4. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk tugas dari mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fani Gusma dengan PM 1921020536, Dopi Saputra 1921020509, dan Dwiki Ariski 1921020525. Di sini saya akan membuat video tentang konstitusi. Yang pertama ada istilah dan pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution dan dari bahasa Belanda constitue, dan dalam bahasa Latin constitutio, dan dalam bahasa Prancis constituer, dan juga dalam bahasa Jerman disebut dengan Verfassung, dan di Indonesia konstitusi identik dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian pengertian konstitusi. Berikut ini beberapa pengertian konstitusi menurut beberapa ahli, yang diantaranya yaitu ECW mengatakan konstitusi ialah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Kemudian ada KCW, konstitusi ialah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan negara. Kemudian ada Herman Heller membagi konstitusi menjadi 3 pengertian, yaitu konstitusi yang bersifat politik, sosiologis, yakni konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat. Kemudian ada yang kedua ada konstitusi yang bersifat yuris, yakni konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir menurut Herman Heller, konstitusi itu bersifat politis, yakni konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang. Kemudian ada dari C.F. Strong mengatakan bahwa konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya yang diatur. Kemudian dari Sri Somantri, konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari pengertian konstitusi yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli, bahwasanya konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Baik, yang kedua ada tujuan dari konstitusi. Konstitusi mempunyai tujuan yang berperan dalam suatu negara, yaitu 1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik, dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Yang kedua, tujuan dari konstitusi itu melindungi HAM. Maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Yang terakhir dari tujuan konstitusi, pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Kemudian fungsi konstitusi. Konstitusi mempunyai fungsi yang berperan dalam suatu negara. Fungsi konstitusi antara lain 1. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah, agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan. Kemudian fungsi selanjutnya ada sumber hukum tertinggi sebagai alat yang membatasi kekuasaan, sebagai identitas nasional dan lambang, dan yang terakhir pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Kemudian ada klasifikasi konstitusi. Yang pertama ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
Apa yang dimaksud dengan konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus dalam proses perumusannya. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat istiadat. Yang kedua ada fleksibel dan kaku. Konstitusi yang dapat diubah tanpa adanya prosedur khusus yang dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel. Sebaliknya, konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan adalah konstitusi kaku. Yang ketiga ada derajat tinggi dan derajat tidak tinggi. Yang dimaksud dengan konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam suatu negara. Jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan konstitusi tidak sederajat ialah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan, serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Kemudian yang keempat ada serikat dan kesatuan. Jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Sistem pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi. Sedangkan dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi juga. Kemudian yang klasifikasi konstitusi yang terakhir ada sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Kemudian selanjutnya ada penafsiran konstitusi. Menurut Kamus Hukum, tafsir adalah interpretasi atau pemberian arti. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Tujuan dilakukannya penafsiran adalah untuk menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Beberapa metode penafsiran hukum yang dikemukakan oleh para sarjana sebagai berikut. Ada interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal merupakan penjelasan dari segi bahasa dan disebut juga dengan metode objektif. Kemudian ada interpretasi restriktif, yaitu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan. Yang ketiga ada interpretasi ekstensif, merupakan penafsiran yang lebih luas daripada penafsiran gramatikal karena memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah dan tata bahasanya. Kemudian ada interpretasi literal atau tekstual. Penafsiran tekstual merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif. Kemudian yang terakhir ada interpretasi autentik. Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Terima kasih. Apabila saya dalam berbicara ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.